Hmm, kalau gitu nggak setuju. Soalnya balik lagi ke definisi, kalau kamu nyaman, kamu akan cantik. Kenalkan, aku JB Badintikal, usia aku 23 tahun, saat ini aku bekerja di penerbitan. Halo, perkenalkan, aku Alvinanus Suhaji, umurku 26 tahun, dan saat ini bekerja sebagai content writer di media berita. Halo, aku Ima Rafsah Mutianing Tias, bisa dipanggil Ima. Umur aku 24 tahun, aku kerja di Definisi cantik menurutku ya, aku mulai dari yang fisik dulu ya. Kalau cantik menurutku kulit coklat kayak gitu, yang Indonesia banget lah misalnya. Terus rambut bergelombang, tapi bukan keriting ya, bergelombang. Terus mata yang blue, sedikit besar kayak gitu, kayak mata-mata orang Jawa sih menurutku ya, yang memiliki mata kayak gitu ya, yang khas gitu kan. Kalau secara fisik kan, kalau yang di luar fisik, menurutku dia harus pintar sih gitu. Karena aku suka baca buku, jadi kalau nggak ada teman ngobrol mendiskusikan buku, nanti aku gila di rumah gitu kan. Kalau terus di luar itu ya karakter baik lah gitu, yang umum ya, yang standar dimiliki oleh orang lain gitu misalnya. Dia jujur, setia, yang semacamnya. Tapi di luar fisik sih menurutku yang paling penting, yang cantik itu bagiku adalah karakternya sih kayak gitu. Karena kalau seandainya kita merit kayak gitu, kita akan hidup dengan karakternya itu, bukan dengan fisiknya, karena fisik itu akan menua gitu. Karakter adalah menurutku yang nomor satu yang kutempatkan. Seperti itu. Definisi cantik menurut aku itu bagaimana seseorang, baik ini cantik maupun tampan, dia itu sadar atau mau untuk merawat dirinya atau merawat tubuhnya. Dan ketika ditanya nih, bagaimana seseorang perempuan itu menjadi cantik atau seorang laki-laki menjadi tampan, kalau menurut aku bukan bagaimana kita menjadi cantik, tapi bagaimana kita itu menjadi perempuan atau menjadi laki-laki yang premium atau berkualitas begitu. Jadi kalau nanti ditanya cantik, indikatornya cantik itu beberapa persennya dari penilaian premium tadi. Jadi jadilah laki-laki atau perempuan yang premium, yang di dalamnya itu meliputi seperti sebuah branding, sebuah produk. Jadi dalamnya itu meliputi bagaimana penampilan kita, kemudian bagaimana mindset atau cara berpikir kita, kemudian bagaimana karakter kita, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi atau etika kita, tindakan kita, akhlak kita, begitu. Jadi lengkap seperti branding sebuah produk. Kalau teman-teman membeli sebuah produk kan pasti memikirkan atau cari nih, seperti apa sih produk yang berkualitas gitu. Itu pasti akan lengkap dari kemasannya, bahan bakunya, kemudian penyajiannya, kemudian service atau delivery dari perusahaannya, dan sebagainya. Jadi kalau menurut aku, daripada menjadi wanita yang cantik, mending menjadi wanita yang premium atau berkualitas, begitu. cantik itu kalau kita ngerasa nyaman sama yang kita pakai, makeup kita, skin tone kita pede, itu cantik. Oh ya, good looking ya. Ya beberapa waktu lalu aku baca soal pretty privilege kan gitu. Apa ya? Privilege untuk orang yang cantik atau ganteng gitu. Aku nggak tahu ya, maksud aku pribadi tidak pernah merasa ganteng dan semacamnya. Cuma orang-orang menganggapku ganteng gitu, beberapa kan gitu, entah kenapa gitu. Sehingga mereka kayak ada, ini cuma dijual rupanya aja kan gitu. Banyak yang menyarankan gitu, banyak yang kayak menyarankan apa ya? Oke, kamu mending kayak orang-orang gitu loh, unggah foto di Instagram gitu. Tapi aku pribadi kurang nyaman sih menurutku, karena aku nggak pengen orang melihatku cuma dari apa ya, fisik gitu kan. Menurutku yang penting dari situ adalah kecerdasanku kan, kata Dian Sastro. Organ paling seksi itu dari manusia atau perempuan atau laki-laki adalah otaknya kan gitu, bukan wajahnya gitu. Seperti itu menurutku. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking ini cukup meresahkan ya, karena ada beberapa pihak yang akhirnya dirugikan, baik itu ini kasus ini banyak kita temui di pekerjaan, pertemanan, karir, pendidikan, percintaan, dan masih banyak lagi gitu. Dan ini kalau mau mematahkan atau memutuskan mindset ini atau tradisi ini,
rasanya emang cukup berat karena udah terbentuknya udah sejak lama menjadi konvensi dari masyarakat. Dan ini mungkin cara mematahkannya atau menghapusnya itu dimulai dari kesadaran kita untuk mau menghargai setiap orang. Jadi jangan menilai seseorang itu cuma dari tampangnya, tapi itu tadi seperti yang aku katakan di awal, jadi dari tindakannya dan sebagainya. Jadi kalau ingin mematahkan atau menghapuskan good looking ini, kukira dimulai dari diri sendiri dengan cara menghargai setiap orang dengan cara yang sama, begitu. Keadilan sosial bagi rakyat good looking. Aku kadang tidak merasa aku good looking, tapi aku merasa selalu beruntung dalam banyak hal. Jadi lebih banyak yang aku syukuri daripada aku harus ngelihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking. Soalnya kadang yang orang lihat good looking aja tuh dia nggak nyaman. Mungkin dia ngalamin catcalling atau gimana bahasa Inggrisku jelek. Oke. Ya gitu sih. Nggak sepakat dengan keadilan sosial bagi rakyat good looking. Boleh nambahin nggak? Ya gitu, karena yang dia sendiri dilihat orang good looking, jadi dia tuh dilihat, lu cakep doang gitu loh. Jadi Aku setuju sih, itu diciptakan oleh konstruksi sosial sih. Misalnya orang Indonesia kebanyakan atau secara umum, karena kita pernah dijajah oleh kolonial gitu, Belanda dan Eropa, laki-laki Indonesia itu menganggap standar kecantikan itu putih, misalnya rambut blonde rada pirang gitu ya, seperti gambaran wanita-wanita Eropa gitu, atau wanita Jepang kan hari ini, karena mereka terpengaruh oleh video porno kan kayak gitu, yang langsing misalnya, yang payudaranya besar kayak gitu, yang pinggulnya besar montok kayak gitu, anggapannya seperti itu. Berbeda ketika kita di masyarakat lain, misalnya di Tonga itu wilayah di Hawaii, dekat Hawaii, kepulauan itu, di sana itu standar kecantikannya adalah perempuan bertubuh gemuk dalam artian sebenarnya, dan berkulit coklat gitu. Menurutku standar kecantikan itu ada memang, dan dominan dibentuk oleh sistem pandangan patriarki gitu. Jadi standar kecantikan itu diproduksi oleh laki-laki kayak gitu. Menurutku itu tetap ada gitu, pasti ada. Standar kecantikan ini kalau menurut aku menyesuaikan kebutuhannya. Kalau ini digunakan untuk marketing kan biasanya mereka punya kriteria tertentu yang itu dicari untuk kepentingan penjualan produk atau kepentingan perusahaan itu sendiri begitu. Biasanya mereka punya kriteria yang bisa itu mungkin kulit putih atau kulit coklat, atau misalkan dia hidungnya mancung, hidungnya pesek, atau mungkin dia giginya bergingsul atau giginya rapi dan sebagainya. Tapi kalau menurut aku jangan sampai kemudian produk kecantikan itu mempropaganda atau mendoktrin bahwa cantik itu seperti orang-orang yang ke Eropaan gitu, atau cantik itu seperti orang-orang yang ke Korea-Koreaan gitu. Jadi harusnya produk kecantikan itu mulai, kalau sekarang emang sudah mulai ya, saya amati sudah mulai, jadi mereka udah mulai kemudian memberi perhatian kepada setiap orang tanpa memandang ras, kemudian suku, ras, atau fisik seseorang, begitu. Kalau gitu nggak setuju, soalnya balik lagi ke definisi, kalau kamu nyaman, kamu akan cantik. Kalau yang lain aku kurang ngerti ya, tapi kalau aku pribadi, karena aku kurang seneng foto, itu sangat jarang sekali aku foto gitu, selfie lah kurang lebih, itu sangat jarang sekali. Aku pribadi kurang seneng sih dengan filter kayak gitu. Kenapa? Ketika anggaplah aku menggunakan filter, ketika aku mengunggah itu di media sosial, aku merasa aku menipu seseorang kayak gitu. Aku seolah menampilkan bukan yang diriku gitu. Misalnya, anggaplah kulitku misalnya rada coklat atau ada bekas luka atau bekas jerawat. Tiba-tiba aku menggunakan filter yang putih gitu. Menurutku, aku tidak menunjukkan diriku yang seutuhnya, yang sebenarnya gitu. Aku pengen inilah diriku yang apa adanya gitu kan.
Nah, itu menurutku. Dan sialnya lagi teknologi sekarang gitu, HP yang kamera paling standarnya itu, kamera bawaan dari si HP itu sendiri pun menggunakan filter ya, walaupun lebih smooth kan kayak gitu. Filter kamera yang sering kita gunakan di media sosial ini, kalau menurut aku pertama cukup membantu. Jadi ini membantu menutupi kekurangan seseorang. Yang kedua, di sisi lain, filter kamera ini juga fake gitu, atau sebuah penipuan. Tapi kalau mau kita cari manfaatnya begitu kan, pertama dia bisa menutupi kekurangan seseorang. Yang kedua, ini bisa kita jadikan sebagai media hiburan, filter ini. Jadi kalau kita lagi lagi gabut atau kita lagi kesel, capek, nah itu kita bisa gunakan filter untuk sebagai media hiburan gitu. Nah terus kalau kan kemudian banyak orang-orang yang merasa insecure tuh, loh aku kalau nggak pakai filter kayaknya nggak pede nih gitu kan, atau aku nggak pakai filter kayaknya nggak cantik nih gitu kan. Ini sebenarnya kalau menurut aku akhirnya menjadi sebuah penyakit ya. Penyakitnya begini, itu kan akhirnya membuat seseorang itu merasa inferior di hadapan kamera, di hadapan media, dan inferior membandingkan diri mereka dengan orang lain yang menurut mereka itu, oh dia lebih cantik nih gitu, aku harus pakai filter lah biar aku bisa jadi kayak dia gitu kan. Nah itu akhirnya membentuk rasa inferior atau kekurang percaya dirian seseorang terhadap apa yang mereka miliki gitu. Ya akhirnya jadi kurang bersyukur, pertama itu. Kedua, akhirnya kalau kebanyakan pusing atau kebanyakan insecure, akhirnya dia nggak bisa memaksimalkan potensi dalam diri mereka, begitu. Aku pengguna filter sih. Enggak, berarti Itu bukan ke insecure menurutku sebagai pengguna filter. Aku pakai filter bukan karena aku insecure sama wajah aku yang bopeng-bopeng bekas jerawat, atau warna kulit aku yang tidak rata antara muka dan tangan, yang dulu putihan tangan sekarang mungkin putihan muka tapi nggak juga, karena pengen aja pakai filter. Jadi aku sebenarnya jarang insecure sama tampilan aku. berarti apa adanya itu. Iya, punyanya gini. Gitu sih. Kepedean nggak sih? Nggak sih. Iya ya, iklan kecantikan ya, karena itu diproduksi tadi ya oleh sistem patriarki tadi, pandangan gitu soal standar kecantikan itu kan saling berkaitan kayak gitu. Ya mungkin tergantung kembali ke kepala orang masing-masing ya. Kalau mungkin perempuan ada yang menganggap itu tidak membohongi, justru mereka itu bagian dari kesenangan mereka kan gitu. Terus mungkin ada yang menganggap bahwa itu kebohongan gitu. Bagiku pribadi adalah kembali kepada perempuan atau siapapun gitu. Laki-laki sekarang kan juga make upan kan kayak gitu. Kembali kepada pribadi masing-masing gitu. Apakah dia make upnya itu memang benar tujuan dia untuk nyaman, membuat nyaman tubuhnya gitu, atau justru dia hanya terbawa oleh iklan-iklan itu yang menurutku kurang tepat lah ketika dia terbawa oleh wacana-wacana yang dibawa oleh iklan itu. Misalnya anggaplah iklan make up misalnya, bedak kayak gitu misalnya. Oke gitu, perempuan yang berkulit coklat tiba-tiba ada iklan yang bilang bahwa ada produk yang bilang bahwa produk ini bikin putih gitu, terus dia tiba-tiba aku pengen putih gitu. Itu kan menurutku dia tidak menghargai kulit aslinya sih. Itu ya sah-sah saja gitu, tapi menurutku siapapun, laki-laki perempuan harus nyaman dengan diri sendiri. Kalau iklan kecantikan ini masih berkaitan dengan jawabanku yang di awal tadi ya. Jadi selama ini emang iklan kecantikan itu memang dia cukup meresahkan ya di Indonesia, karena standar perempuan atau standar laki-laki yang ditampilkan atau digunakan sebagai model itu pasti orang yang tinggi, putih, mancung, kemudian ke-Eropan atau Korea lah seperti itu. Tapi beberapa waktu terakhir kemudian para produk-produk kecantikan udah mulai sadar, mereka udah mulai toleran atau mulai memberi perhatian bahwa produk kecantikan itu kemudian yang ditampilkan bukan hasilnya seperti ini nih, hasilnya seperti orang-orang yang Eropa, tapi bahwa semua orang itu berhak atau semua orang itu
bisa dan harus merawat dirinya sendiri. Jadi mereka akhirnya tahu pada tujuan mereka bahwa semua orang itu bisa dan boleh untuk merawat dirinya sendiri. Kalau aku merasa nggak terbohongi sama iklan gimana? Karena aku pakai sesuai kebutuhan aja, nggak kebetulan nggak kemakan iklan yang ini bisa bikin glowing, ini bisa mencerahkan, memutihkan, karena aku nggak butuh.